kan keluar busuk. Inilah menghilangkan itu biar jangan terlalu dari muat. Itu yang gunanya. Nah, sudah itu ini untuk tubuh untuk kuburan. Sudah ya? Sekian Bapak Ibu. Jangan kita ini mandikan mayat, tangan langsung kena ke tubuh mayat. Sunnahnya pakai ini semua. Nah, tapi kalau nggak seandainya tak bisa tubuhnya tadi kita pakai ini kurang yakin kita, usahakan pada saat membersihkan kubur dan dubur pakai ini. Kalau badan-badannya nggak masalah, kita buka ini. Tapi kalau kubur dan dubur jangan disentuh pakai tangan. Dah, dibuka bajunya semua. Sudah dibuka, ini kan contoh. Sampai aurat dia ini jadi bahan tontonan. Jadi kalau seandainya dia baru meninggal rumah sakit kan kadang pakai pempek. Jadi kita tutup itu pempeknya dibuka dari atas ini. Jangan kita tahu orang-orang. Aurat orang jangan dilihat walaupun nanti terlihat. Nah, sudah selesai semua dah. Tutup. Kalau baru pulang dari rumah sakit biasanya kan ada bekas infus, itu copot semua. Koyok cabai, copot semua. Nah, jangan sampai tubuhnya nggak kena air. Kalau nggak kena air nanti Bapak Ibu yang berdosa mandikan, bukan dia mana tahu dia. Satu biarkan aja, bisa. Bekas kan ada koyok cabai atau apa kan? Apa yang hilangkan nanti? Ambil apa mesti pakai minyak? Ya, Siapkan minyak. Nah, minyak menambah sedikit aja. Untuk menghilangkan apa? Iya. Makanya kalau seandainya ada itu Bapak Ibu, tujuannya air jangan sampai terang. Nah, begitu ya. Coba mana? Baru kita nih dibuka dulu, ini Pak ya. Peci buka. Nah, kacamata. Mulai memandikan. Memandikan itu dianjurkan tempat wudhu dulu. Mana tempat wudhu? Kepala. Ini dulu disiram. Udah itu tangan, kaki, pokoknya anggota baru nanti bagian kanan, bagian kiri. Mulai yang kanan dulu, baru yang kiri. Mana yang kanan nih? Yang kiri. Ratakan air, jangan bolak-balik menyiramkan air dari kasih kepala, jangan. Nah, ratakan dulu, pelan-pelan gosok, siram. Ya. Kalau seandainya niatnya itu sunnah ya. Niat dalam mandikan sunnah. Yang tugas wajib kita mandikan, ratakan air ke seluruh tubuh. Cuma niatnya nawaitu husla lihazal mayyiti atau lihazihil mayyita fardhu kifayah lillahi. Begitu. Jadi membaca niat itu hukumnya sunnah. Jangan harus kenapa nggak mandikan mayat? Apa hukumnya? Dan nanti ketika ada sudut-sudut najis yang sulit untuk dibersihkan, contoh sudut mata, ini dipakai ini bantuan. Hidung bagian luar, kuping bagian luar. Jangan pula kita korek-korek kuping orang. Jangan. Gigi buka Pak. Gosok bagian luar. Nah, bibirnya ini jangan nggak kita buka. Tapi nggak dimasukkan sikat gigi ke dalam. Jangan begitu bikin. Ambil saja kapas. Ini. Yang dibiarkan jangan usah buka. Tapi sudah dicopot. Iya, ya, tes. Nah, gini aja. Udah ya. Nanti masuk air ke dalam, merengkan. Keluarkan. Udah ya, gini Pak. Paham? Bapak Ibu? Kalau gigi gosok, gigi emas diambil. Nah, gigi emas baru. Gigi emas baru dibuka. Nanti gini, tahu nanti orang gigi emas sekarang 2.600.000. 2.500.000. Penuh 32 giginya dibongkar orang kubur.
Ini kalau seandainya kukunya tidak bisa sampai, pakai ini, ambillah tusuk gigi. Tusuk gigi itu yang sikit-sikit dah, dicongkel air. Ada yang hitam-hitam. Bentar. Kukunya panjang nggak boleh potong. Nah, makruh. Memotong kuku panjang makruh, memotong rambut makruh. Kemudian ingat Bapak Ibu, ketika memandikan, terkelupas kulitnya, terkelupas kukunya, rambutnya lepas, disiram, ambil, letakkan ke balik kapan, ke balik kain kapan. Jangan dia dibiarkan jatuh ke tempat peceran. Jadi mana jatuh? Ada rambutnya, ada kukunya, ada kulitnya, ambil, letakkan di balik kain kapan. Jangan dikatakan kotor Ustaz aja Ustaz. Manusia itu dimuliakan. Hidupnya dimuliakan dan matinya dimuliakan. Makanya jangan tercecer. Udah ya? Rambut jangan dipotong, kuku jangan dipotong, hukumnya makruh. Sudah selesai, begini Bapak Ibu, dia nanti agak diapakan sedikit. Balik. Ayo Pak. Belum. Nah, ini kan gini kan dulu. Nah, gini kan dulu. Nah, saya ini cara yang biasa dipakai orang. Baru kita bersihkan ini. Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Kalau mau model begini, kalau saya duluan ini, duluan kubur-dubur. Sebelum mandikan itu dulu. Nah, coba angkat dulu, gosokkan. Gosok. Membuktikan ini bersih atau tidaknya, jangan ditengok udah diangkat. Tengok, oh kotor lagi. Nggak boleh begitu. Cukup tangannya aja di tangan. Oh, memang itu haram. Nah, makanya tujuannya dia tangan. Gosok, tak. Sudah dibersihkan, siram. Kalau bau kasih ini, kasih sampo segala macam. Nah, sabun Bapak Ibu. Udah, dipastikan tengok ke sini. Kalau bersih, tak ada warna, tak ada rasa, tak ada bau, bersih lagi. Tengok warna, utuh, bersih. Kemudian ditengok lagi, cium bau nggak? Kalau nggak bau udah bersih. Udah itu dikunyah masuk ke mulut. Udah rasa deh. Kalau mau begitu. Ini kan kita hanya ambil satu aja Pak. Satu aja contohnya apa itu? Hilang warna udah cukup. Udah cukup. Nggak masih ada harus ketiga itu. Kalau mana tahu dia Nampak nanti apanya? Nampak nanti apa itu? Entah ada cabai di belakang, bisa tahu kita. Nah, bersihkan, gosok segala macam. Kalau ada luka, orang biasanya lama dia tertidur stroke, lecet ya mungkin. Pelan-pelan gosok pakai ini. Biji kita kena langsung ke situ, pakai ini kita ada. Masukkan, gosok pelan-pelan. Nah itu kelentangkan lagi. Nah baru mereng ke sini. Nah, dah gosok Bapak Ibu. Kenapa? Ini pastikan ya. Ketiaknya pastikan seluruh sudah. Nah, sudah selesai air baru melentang. Keras. Enggak masalah, tetap harus kita bikinkan mereng kanan, mereng kiri. Enggak, kalau enggak bisa diangkat. Nah, kalau nggak bisa, kita upayakan aja lah air masuk ke situ. Karena biasanya kan kita ini manusia ini ada yang rajin mencabutnya, ada yang kadang nggak dicabut. Nggak kena air bahaya. maksudnya tadi udah kaku gitu Pak. Nah, diupayakanlah air masuk. Mana caranya? Setahu saya kalau hanya ini bisa. Yang payah itu ini ya Bu. Kalau udah terlipat gini. Nah, kalau udah terlipat ininya masih bisa. Masih bisa buka. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, gitu. Begitulah. Jadi upayakan Bapak Ibu ya. Nah, sudah selesai, habis semua bersih. Andaikan nanti masih tetap juga keluar najisnya, bagaimana solusinya? Itu kan ada kain cawat. Apa lagi? Ya, kain cawat ada Pak. Nah, kain cawat. Nih, dibikin. Kapas. Enggak, enggak usah Pak, kita buka lagi enggak usah. Kain cawat ini Bapak Ibu dibikin. Gimana cara membikinnya? Semacam pempes dibuat.
Kempes. Kalau bapak-bapak bangsa rajin dibentuk Untuk celana ya. celana. Gunting Pas. kasih tadi. Kan begitu kan? Tapi kalau kita bangsa agak malas, udah Pak. Lipat. Nah, kalau bangsa agak malas, ini aja. Ini kan untuk memasukkan tali aja dulu. Coba tali, ada tali apa? Lebih cantik lagi bentuk celana Ya. Cempen. Nah, dah. Nah, ini ya. Ini selesaikan dulu. Sesudah ada najis tadi, kan? Siram dulu terakhir. Masih tetap nampak dia keluar, Bapak Ibu. Ambil kapas, langsung tap. Jangan dicucukkan. Ngamuk nanti dia. Paham ya? Kita hanya bagian luar aja. Tap, bikin Pak Ijin. Tap. Dah, ini kan rapat. Jangan pula pandai-pandai pula. Sumbat. Bahasa Sumba disumbat yang situ. Bahaya itu tak boleh. Nah, jadi tugas kita bagian luar. Letakkan, udah. Inilah kita pakai tadi. Nih, di sini diselesaikan di kamar mandi. Jangan dibawa ke tempat pengkapanan. Kamar mandi selesaikan. Basah tuh nggak apa-apa. Gak apa-apa, disiram tuh, bersihkan dulu. Itu dibersihkan dulu. Nah, begitu ya. Terakhir. Nah, coba bikin dulu. Jadi kalau seandainya mau seperti itu, tapi usahakan dulu untuk terakhir. Dan dimandikan, segala macam ini dihabiskan. Pastikan kukunya ini harus kena air, Bapak Ibu. Baru terakhir kita menyiram pakai air yang 9. 3 tengah, 3 kiri, 3 kanan. Siram. 1, 3. Sebelah kanan, sebelah Kanan dulu. ya. Itu gunanya untuk apa? Memang udah seperti itu. Mandikan terakhir itu biasanya pakai air 9, maksudnya 3. 9 gayu. Nah, begitu. Kegunaannya. Memang udah seperti itulah. Memang bagian udah turun-temurun macam itu. Nah, oh ya, untuk tanda udah memandikan. Tanda udah mandi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Pakai air 9. Sudah selesai semua, baru diwudukan. Nah, nawaitu wudu al-masnun ya hadzal mayyit lillahi ta'ala. Wudu biasa, wajah, tangan, seperti wudu biasa. Lengkap dengan sunnah-sunnahnya, lengkap dengan rukun-rukun. Nah, sesudah itu semua sudah selesai, barulah kita bikin kawat. Kawat terakhir. Baru kita bikin kawat seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Ayo Pak. Ayo. Nah, ini kan contoh. Kalau asli mana begini? Nah, kita yang kerepotan dibikinnya. Kok. Nah, ada. Yang dibikin Bapak Ibu. Nah, ini disiapkan gini, Bapak Ibu. Nah, udah. Ini gunanya untuk biar jangan lepas aja. Udah selesai. Tutup. Ganti kain panjang. Anu tadi. Jadi sebelum itu terakhir ini udah bersih dulu. Jangan lagi ada najis. Udah kering lah ya, dilap. Udah kering gelap semua, pakai anduk. Pokoknya terakhir lah. Terakhir, ini kapur barus. Kapur barus itu biasanya sebelum kita memasangkan cawan. Hah? Maya, dah, siram dulu. Biar lengket saja di situ, makanya sedikit aja. Nah, jadi jangan nanti udah kasih kapur barus, kita siram lagi. Dah, udah selesai. Barulah kita siapkan ini. Ini biarkan dulu mandi. Nah, coba Pak. Apa dulu?